Pemirsa, duka kembali menyelimuti pelaksanaan ibadah haji. Tragedi maut pelemparan jumroh di Mina kemarin seakan menjadi penutup rangkaian musibah penyelenggaraan haji tahun ini. Sebelumnya, 107 calon jemaah haji tewas akibat jatuhnya krain di Masjidil Haram Mekah. Tragedi Mina kemarin yang menelan korban lebih dari 700 jiwa kembali mengingatkan kita akan musibah serupa beberapa tahun sebelumnya. Musibah memang datang tidak terduga, namun langkah apa saja yang sebaiknya dipersiapkan oleh calon jemaah haji mendatang agar kekusyukan beribadah tidak sampai melupakan aspek keselamatan. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio cendekiawan Muslim yang juga mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Azumardi Azra. Assalamualaikum Prof, terima kasih sudah hadir bersama kami. Ya. Kita akan membahas lebih jauh tentang tragedi di Mina, tapi sebelumnya kita simak dulu informasi berikut. Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Nayef telah memerintahkan dibentuknya Komite Investigasi Tingkat Tinggi untuk menyelidiki penyebab tragedi di Mina pada musim haji 2015. Setidaknya 717 jemaah haji meninggal dunia dan 863 lainnya terluka. Pangeran yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Arab Saudi itu telah mengadakan pertemuan luar biasa dengan para petinggi Komite Haji Arab Saudi untuk membahas serangkaian rencana dalam proses investigasi tragedi Mina di musim haji tahun ini. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Mayor Jenderal Mansur Al-Turki mengatakan investigasi penuh dilakukan guna mengetahui penyebab terjadinya musibah tersebut. Banyak korban terinjak-injak sampai meninggal karena mereka membuat jalan mereka sendiri untuk lontar jumroh. Jarak lontar jumroh di Mina sekitar 3 km dari kota Mekah. We are ready to maintain the safety of pilgrims. This is an incident that happened and we are investigating this incident in order to determine the real cause of such incident, because we cannot change any plans, we cannot make any decisions without knowing the real reasons that led to such incidents. Once we find the incidents, we will consider those incidents, we will do everything possible to solve it and to make sure that it does not repeat itself. Ya, saya langsung berbincang bersama dengan Prof. Azumardi. Prof, kalau kita lihat ini kan memang kalau dirunut dari beberapa tahun sebelumnya sempat terjadi juga kejadian tragedi di Mina yang memakan korban cukup banyak begitu. Nah, pada saat Prof kemudian mendengar informasi atau beritanya kemarin, bagaimana Prof melihat ini reaksi Prof seperti apa melihatnya? Ya, memang kalau reaksi pribadinya ya saya bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya itu segala makhluk termasuk manusia itu dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu kalau ujung dari iman ya ke sana gitu. Tapi kan kemudian sesungguhnya kejadian seperti itu bisa dihindari atau kemungkinan kejadian itu bisa dikurangi dengan perencanaan yang matang, dengan sumber daya manusia yang memandu pelaksanaan ibadah haji itu lebih baik. Saya kira kemudian juga jamaah hajinya dipersiapkan lebih baik, maka kemudian kalaupun ada musibah yang memang susah dihindari, ya itu baru kita boleh bicara itu sudah takdir, apa boleh buat, udah diusahakan segala sesuatu, tapi kemudian masih juga terjadi, apa boleh buat. Itu berarti kalau Prof sendiri melihat upaya tersebut sebenarnya harusnya bisa lebih baik begitu, ataukah mereka juga tidak belajar pada kejadian-kejadian sebelumnya, Prof? Saya kira kalau dilihat dari sudut pemerintah Saudi ya, kita terutama untuk fasilitas di Arafah dan di Mina tempat melontar jumrah itu saya kira sesungguhnya udah sangat bagus lah, baik bertingkat, dan kemudian yang dilempar itu adalah bidang beton yang sehingga kemudian orang nggak perlu berdesak-desak. Dan ini kan kecelakaannya, musibahnya bukan di daerah melempar jumrah tapi di jalanan. Nah ini yang menurut kita perlu disesalkan. Karena apa? Karena katanya itu jalan ditutup ya, dua jalan raya utama yang lain ditutup sehingga kemudian jamaah haji berjalan di jalan 204 gitu ya. Kemudian sehingga terjadi tabrakan. Nah, seharusnya kan ada petugas Saudi yang menjaga di mulut jalannya itu sehingga kemudian yang mau bertumbuhkan itu kemudian bisa dihindari. Ini kan kelihatannya nggak dibiarkan aja begitu. Jadi saya melihat
ini karena kelemahan dari pengelolaan ibadah haji, pelayanan haji di Arab Saudi sendiri, sehingga kemudian hal seperti ini yang sudah bisa diduga akibatnya dampak hasil negatifnya seperti yang terjadi di Mina, di terowongan Mina itu dulu kan begitu. Jamaah haji yang datang dengan yang pergi akhirnya ini bertabrakan. Kalau yang sudah bertabrakan, yang paling depan jatuh, yang kemudian diinjak dari yang dari belakang, sehingga banyak sekali yang tewas gitu. Nah ini terulang lagi hampir persis sama dengan yang terjadi di tahun 90 itu. Tapi ini bedanya bukan dalam terowongan, tetapi ya masih di jalan yang antara yang datang dengan yang pergi itu tidak dipisahkan. Prof, kita kan kemudian artinya menganalisa itu berdasar dari informasi bahwa banyaknya korban yang tewas begitu. Tapi Prof Azumari pastinya sudah pernah beberapa kali mengikuti prosesi ibadah haji. Bagaimana sebenarnya pengamanan dan juga pengawalan para jemaah haji khususnya pada saat akan mengikuti prosesi lontar jumroh itu? Saya alhamdulillah sudah 3 kali nih haji jadi bisa menyaksikan baik yang ONA biasa, baik dengan rombongan pejabat maupun dengan undangan kerajaan Saudi. Ada perbedaannya? Ada bedanya. Ya bukan bedanya. Yang saya lihat adalah secara keseluruhan memang tenaga pengarah, pembina ataupun yang mengarahkan haji di jalanan, di lapangan itu yang tidak ada dari pihak Saudi. Yang banyak itu adalah polisi-polisi Saudi yang tentu saja tugasnya adalah untuk mengamankan soal keamanan, bukan soal tabrakan gitu. Nah, jadi ini yang saya lihat salah satu sebab utamanya tidak ada pencegahan tindakan preventif. Kalau kelihatan jamaah udah mau bertabrakan itu kan harusnya dipisahkan gitu kan, diarahkan ke yang lain. Jadi ini yang saya lihat kurang. Jadi tenaga Saudi sendiri di lapangan itu kurang. Nah, ini berbeda memang dengan Indonesia. Indonesia jamaah haji itu banyak tenaga lapangannya. Ya kan, baik yang dibawa dari Indonesia, dari provinsi-provinsi maupun yang direkrut di Timur Tengah dari kalangan mahasiswa sendiri yang disebut dengan TEMUS. TEMUS itu bisa dari Kairo, dari Yordania atau dari mana saja, dari Eropa, dari Amerika, menjadi pembimbing itu jamaah itu kalau mereka tersesat. Ini khusus untuk jamaah Indonesia? Jamaah Indonesia. Kalau jamaah haji yang lain saya nggak melihat ada TEMUS. Disitulah maka kemudian jamaah haji Indonesia itu jauh-jauh lebih baik, lebih disiplin. Makanya kan udah memilih waktu yang tepat untuk pergi ke melontar jumrah itu ya. Jadi memang jamaah haji Indonesia, kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama lebih mengutamakan keselamatan daripada mengejar pahala yang lebih banyak. Karena kan menurut pemahaman ataupun penjelasan ulama tertentu, kalau melempar jumrah itu pada pagi-pagi jam 7 gitu, jam 6, jam 7 sampai jam 10 itu pahalanya lebih besar, lebih utama. Tapi sebenarnya bagaimana sih Prof itu? Ya itu boleh-boleh saja ya kan, boleh saja, tapi kan kemudian mana yang lebih penting, mengejar pahala kemudian akhirnya keselamatan jiwa terancam atau lebih membelakangkan. Kalau jamaah Indonesia itu kan dianjurkan setelah jam 11 sampai nanti sore-sore gitu. Ketika jamaah haji yang lain itu sudah tidak terlalu padat lah begitu ya. Artinya ini juga informasi bagi mungkin calon jemaah haji kita atau mungkin yang sudah pernah ke sana bahwa sebenarnya waktu untuk menentukan lontar jumroh itu tidak ada batasan waktu atau ada waktu ada batasannya yang khusyuk sampai begitu? Sore sampai sebelum terbit tenggelam matahari itu harus sampai waktu asar. Tapi dari rentang waktu itu sebenarnya pukul berapapun tidak bisa, masalah tetap diterima ibadahnya. Tetap itu melontar jumroh itu wajib dilakukan, kalau enggak hajinya enggak lengkap, enggak sah gitu. Jadi itu memang harus dilakukan. Cuma saya lihat juga tidak ada pengaturan waktu, alokasi waktu dari pemerintah Saudi. Kalaupun ada tidak dilaksanakan gitu. Saya kira enggak ada. Karena saya enggak pernah lihat dan enggak pernah dengar, kecuali Indonesia mengatur sendiri bahwa jamaah haji Indonesia disarankan menjelang zuhur sampai nanti waktu asar gitu. Sehingga kemudian tidak terlalu berjubel gitu. Jadi kalau dilihat dari sudut itu, saya kira pengaturan jamaah haji Indonesia itu lumayan baik lah ya. Lebih dikenal jamaah haji Indonesia itu sebagai paling disiplin, paling suka mengalah.
Karena jamaah-jamaah haji yang lain itu kecenderungannya tidak disiplin. Yang dari Afrika, dari Asia Selatan, suka main sikut, suka main dorong, begitu. Mereka justru tidak tertib begitu ya, Prof? Tidak tertib. Badannya besar-besar, jamaah haji kita kecil-kecil, ya suka didorong-dorong aja gitu ya. Itulah, jadi oleh karena itu saya kira ke depan pemerintah Saudi harus memastikan kerjasama dengan pemerintah dari negara-negara yang ada itu, apakah di Afrika, di Asia Selatan, supaya jamaah haji ini sebelum berangkat ke sini betul-betul dipastikan lebih berdisiplin. Karena kalau nggak berdisiplin, main dorong dari belakang, kemudian ada yang jatuh, akhirnya keinjak-injak gitu. Itu yang terjadi. Baik, dari kejadian ini sebenarnya juga kita tahu ada korban 3 warga negara Indonesia tewas begitu ya, Prof. Apakah kemudian kita juga belum tahu kenapa kemudian mereka lebih mendahului waktu yang sudah diatur begitu. Apakah tadi yang sempat Prof singgung bahwa ada waktu yang afdol yang dianggap mereka memang bagus begitu, sementara kan kalau warga negara Indonesia kita berdasarkan informasi mereka itu dapat jatah setelah ashar hingga setelah isya begitu. Ya, jadi mereka ini yang 3 itu saya khawatir atau saya duga begitu mungkin kesasar atau terseret arus gitu ya, mungkin dia ketinggalan dari jamaah yang lain ya, jamaah haji Indonesia yang lain akhirnya terseret gitu tanpa sengaja gitu. Tapi karena apa? Karena mereka itu harus mematuhi ketua rombongannya masing-masing ya kan, kelompoknya itu harus mereka ikuti. Jadi mereka saya kira itu tidak sengaja ya ikut itu, karena udah jelas diumumkan bahwa dan ditetapkan bahwa untuk jamaah haji melontar jumroh itu adalah setelah jam 11 ke atas. Ke atas gitu. Begitu, baik. Setelah itu. Ya, baik. Prof, kita ada penelpon dari Pak Akmal di Ternate. Halo Pak Akmal. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Akmal silahkan mau bertanya atau mungkin memberikan tanggapan terkait tragedi di Mina kemarin, Pak Akmal. Sedikit memberikan tanggapan. Jadi pada dasarnya kita tidak perlu saling menyalahkan, karena yang namanya ibadah itu kembali kepada Allah. Hanya menjadi introspeksi dan langkah ikhtiar itu penting. Saya kasih masukan bahwa pada ibadah atau itu adalah butuh pengorbanan. Nah, pengorbanan terakhir ini kan melempar setan. Setan ini juga punya strategi. Setan juga akan berupaya untuk bagaimana sehingga jangan cuma dia yang korban, tapi manusia juga korban. Nah, sehingga langkah-langkah ikhtiar itu kembali kepada kita lupa bahwa penjagaan bukan saja dari hal-hal yang dimana penjagaan secara fisik dia punya ketua rombongan yang bagus, bukan. Tapi penjagaan hal-hal yang gaib itu juga penting. Siapa yang membawa dia punya para aulia-aulia itu bisa mengawal dia tidak di sana. Itu menjadi artinya dari kejadian atau tragedi Mina ini yang patut kemudian kita lakukan adalah introspeksi diri begitu Pak Akmal ya? Iya, introspeksi diri terhadap para jemaah haji yang sedang menjalani ibadah haji di sana begitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Akmal. Saya kembali ke Prof. Jadi sebetulnya kita bukan menyalahkan, tapi ada hal-hal yang sebetulnya bisa dihindari. Betul. Seperti jatuhnya kren itu yang mengakibatkan 210-an orang yang calon jemaah haji itu meninggal. Seharusnya menurut saya itu bisa diantisipasi. Misalnya kalau jumlah jemaah haji udah berkerumun di Mekah di mana banyak sekali kren. Saya kebetulan di sana sebelum musim haji ya melakukan umroh itu di lingkungan Masjidil Haram itu penuh dengan kren, bahkan di Masjidil Haramnya sendiri. Nah, seharusnya kan kren itu dibuka dulu. Betul, ya kan, karena bisa terjadi human error, bisa terjadi force major seperti ada angin badai dan lain sebagainya yang kemudian mengakibatkan jatuhnya korban. Jadi berbagai kemungkinan yang ada itu memang harus diantisipasi ya. Jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja kren bergelantungan di mana-mana yang di sini aja menjelang ke studio berita 1 ini tadi ada kren yang tinggi sekali, saya ngeri sekali. Jadi trauma gitu ya Prof ya? Saya tinggi sekali ini kalau menumpuk, wah ini banyak sekali orang mati gitu. Baik, jadi, mungkin Pak Akmal melihatnya lebih kepada karena ini adalah sebuah proses perjalanan ibadah, kemudian bagi mereka yang meninggal dianggap mati syahid atau dan lain-lain. Oh itu sudah pasti, itu kita nggak ragu sedikit pun bahwa kita harus kita harus ikhlas, kita harus berkorban, tapi juga
kita juga berharap bahwa mereka ini pulang nanti dengan selamat, menjadi haji yang mabrur, itu yang kita harapkan. Jadi kalau memang mereka meninggal secara alamiah, ya itu memang sudah takdirnya di situ. Tapi kalau misalnya karena ketimpuk kren, itu dan sudah sebetulnya sering bisa sekali dihindari. terjadi banyak kejadian sudah seperti itu ya, Prof. Di Mina juga